yang bertugas untuk menangkap Pak Yusuf Manubulu udah lebih-lebih dari bandar narkoba, teroris. Emangnya Pak Yusuf Manubulu ngebom apa? Nggak ada. Dia justru membuat orang lebih baik. Kenapa harus seperti itu gitu loh. Jadi haraplah ya Pak Kapolri juga lihatlah gitu loh. Jangan sampai kita rakyat ini, terutama rakyat dari, saya nggak mau pakai minoritas ya, ya, yang nasionalis lah katakan ya, yang kita yang nasionalis itu, jangan sampai kita merasa terancam atau takut dengan polisi. Ini ya. Ngeri nggak? Sangat. Mengerikan ya, mengerikan. Tadi saya dengar pendapatnya Pak Herbert ya, bahwa ini penangkapan ini janggal sekali, pasalnya itu kok nggak jelas gitu ya, kesalahannya kok nggak jelas gitu loh. Saya beberapa hari ini pikir-pikir juga, lalu saya suka bandingkan ya, Pak Yusuf Manubulu, saya buka komputer, saya buka YouTube-nya Pak Yusuf Manubulu, saya buka. Nah, saya buka lagi YouTube yang berisi ceramah-ceramahnya Kainama. Waduh, ibarat langit dan bumi perbedaannya. Baik, terima kasih Pak Herbert. Kebetulan ini Pastor Paul Jang ada urusan ya, ada tamu, jadi beliau minta saya untuk menggantikan posisi beliau sebagai host ya. Dan perbincangan kita pada malam hari ini tetap kita lanjutkan, dan biasanya kita nanti akan akhiri jam 12 kurang lah. Nah, mungkin di antara teman-teman ini, jadi saya perlu tambahkan Pak. Silakan. Ya, jadi segala sesuatu apa yang saya lakukan masih saya minta pertolongan Tuhan, petunjuk. Jadi ketika saya menjadi lawyer itu baru dalam proses menjajaki sebagai lawyer, ada satu peristiwa hukum pidana yang mestinya itu bisa berlanjut ke pengadilan. Tapi ketika saya coba menjelaskan persoalan ini dan juga memberikan keterangan atas BAP tersangka, itu akhirnya jaksa menolak untuk tidak menerima berkas tahap 1 atau apapun itu dari pihak kepolisian. Akhirnya masalah perkara tersebut masuk ke tindak pidana ringan atau tipiring. Nah, kalau tipiring itu kan cuma persidangan kayak SIM gitu. Cuma satu hakim. Yeah. Jadi tindak pidana ringan yang tidak masuk penjara, hanya hukuman pencobaan gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dari apa yang saya jelaskan, tidak ada yang mustahil. Walaupun di Bandung sudah ada kesepakatan ini ya, untuk siapapun yang melakukan upaya pemurtatan itu, walaupun tanpa ada dasar hukumnya, tanpa ada bukti, itu masuk. Sampai mengerikan seperti itu situasi di sana. Tapi bagi kita sih fine-fine saja. Itu memang udah tugas panggilan kita sebagai tugas amanat agung untuk kita menyampaikan kabar baik gitu, seperti itu. Bapak Ibu, sementara itu luar biasa Herbert ya. Jadi garis bawahnya itu adalah kita sedang melaksanakan amanat agung. Dan tentu yang kiri kanan itu tidak suka. Jadi kita tidak peduli itu ya. Oke, ini Bu Lisi Losoy. Silakan Bu Lisi Losoy. Bu Lisi Losoy. Halo, kedengaran? Silakan, Bu Lisi Losoy. Jelas nggak? Jelas ya Pak. Seperti pakai toa. Hah? Seperti pakai toa. Seperti pakai toa. Iya, maka itu. Di sebelah soalnya. Pak Santiamer,
Ngeri kali ya negara kita ini ya. Ngeri nggak? Sangat. Mengerikan ya, mengerikan. Tadi saya dengar pendapatnya Pak Herbert ya, bahwa ini penangkapan ini janggal sekali, pasalnya itu kok nggak jelas gitu ya, kesalahannya kok nggak jelas gitu loh. Saya beberapa hari ini pikir-pikir juga, lalu saya suka bandingkan ya, Pak Yusuf Manubulu, saya buka komputer, saya buka YouTube-nya Pak Yusuf Manubulu, saya buka. Nah, saya buka lagi YouTube yang berisi ceramah-ceramahnya Kainama. Waduh, ibarat langit dan bumi perbedaannya. Ya, Pak Yusuf Manubulu yang begitu soft ya, soft, kalem, lembut ya. Yang seperti itu saja begini perlakuannya ya. Begini yang kita saksikan ini, yang kita tahu ini, begini perlakuannya. Udah soft begitu ya, gimana yang lain. Lalu kalau saya bandingkan dengan nama ceramah-ceramahnya ya, wah luar biasa, nggak ada apa-apanya. Yusuf Manubulu itu lembut sekali. Kainama, saya kan beberapa hari buka ada cukup banyak ya yang dia katakanlah Yesus menikah, punya anak, kristolog itu, aduh segala macam yang menurut saya itu penghinaan. Dan saya yakin ya seluruh umat Kristen di Indonesia dan ya diaspora ya, tahu berbahasa Indonesia tentunya ya, lihat aja, coba kalian perhatikan YouTube-nya Kainama, seperti apa sabotnya terhadap iman kekristenan kita. Luar biasa loh. Kalau dikatakan itu Pak Yusuf Manubulu kan kalau tidak salah katanya informasi dusta yang aku si Aman itu aman seorang yang pemenang festival ya MTQ. Nah, bagaimana lagi Kainama gitu loh. Kainama itu ngaku STT, tamat STT Jakarta, tamat Haifa, tamatan apalagi Leiden. Jadi jauh sekali. Belum lagi kalau Pak Yusuf Manubulu nggak ada senggol-senggol tentang kitab seberang sana ya, nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Dia hanya memfasilitasi orang memberikan kesaksian. Nah, beda hal dengan Kainama loh. Kainama itu wah, berimprovisasi dia semaunya dia dengan tujuan menghina kekristenan. Saya tanya di antara kita umat Kristen di Indonesia ini, seluruh umat Kristen, ya. Siapa yang mau dikatakan Yesus? Siapa yang merasa tidak terhina dikatakan Yesus kawin, Yesus punya anak? Katakan siapa? Sebutkan siapa yang nggak merasa terhina. Itu yang dilakukan dari seberang. Lalu Pak Yusuf Manubulu hanya begitu, yang nggak jelas salahnya apa. Sebegini perlakuan yang dibuat ya. Saya sih gini ya. Kalau katanya tadi itu Pak Herbert tadi bilang siapa yang melakukan pemurtatan? Di mana Pak? Di mana? Di Jabar ya? Di mana? Pak? Halo Pak Herbert? Halo? Halo Ibu ya, halo. Ya. Pak Herbert, katanya gimana tadi saya kurang jelas, pemurtatan yang dilakukan di Jabar ya? Apa gimana? Iya, ini saya dengar informasi di sana udah steril dari tindakan pemurtatan. Siapapun itu, walaupun tidak unsurnya lemah, tidak bisa dibuktikan, kalau sepanjang itu sudah ada laporan. Hal yang pengaduan. sama boleh nggak? Hal yang sama boleh nggak dilakukan, kita lakukan di Tapanuli sana, di Papua sana, di Sulawesi sana, Jadi gini di Bu, NTT sana. Ibu itu lebih baik itu nggak usah disampaikan, tapi Ibu tenang saja. Kita udah punya strategi untuk Bukan ini maksudnya, seolah-olah Jabar itu bukan bagian dari Indonesia gitu loh Pak.
perlakuan-perlakuan ini kita merasa seperti terjajah gitu loh Pak. Memang Jabar itu bukan bagian dari Indonesia. Jabar itu bagian dari Dar es Salaam. Itu fakta kok. Jadi Iya. betul itu. Itu di luar Indonesia itu. Jadi bukan seolah-olah lagi. Ya itu dia Pak Santiamer ya. Kalau katanya penginjilan, dilarang penginjilan, siar, ada siar kok. Apa bedanya? Siar ada, penginjilan ada. Mungkin di istilah di agama Hindu juga ada, istilah di agama Buddha juga mungkin ada. Saya nggak tahu, saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu pasti siar ada. Terus gimana? Gitu loh. Lah biarkan saja orang bebas selama masih memeluk agama yang sah di Indonesia, silakan mau pilih agama sah. Kenapa sih tidak mau menerima perbedaan? Memangnya kalau orang dari Kristen ke Islam, kenapa? Dari Islam ke Kristen, kenapa sih? Sudah abnormal Bu, percuma dikomentari. Jadi kita yang normal mengomentari abnormal nggak ada gunanya. Ya, tapi saya mau curhat Pak, saya mau komentarin. Nggak boleh begitu. Strategi lain aja kita ini ya. Nggak boleh begitu Pak, ya kan? Di tempat lain juga banyak begitu yang belum terungkap itu. Ini kan bentuk-bentuk penjajahan. Bahaya loh, kalau penjajahan dengan motif agama jauh lebih besar, lebih rusak daripada dengan motif kekuasaan dan ekonomi loh. Penjajahan dengan motif agama lebih berbahaya. Karena menyangkut ideologi. Yang kayak begini kan tidak pernah diceritakan oleh nenek moyang kita zaman Belanda, zaman Jepang. Nggak pernah merasakan namanya dibubarin ibadah, dikejar-kejar yang berdoa, dibubarin yang berdoa, dikejar-kejar yang memberitakan Injil atau siar. Nggak pernah kita dengar. Kenapa di zaman sekarang seperti itu? Yang nggak adilnya di sana dibuat undang-undang atau dibuat hukum, tapi hukum itu yang satu pihak bebas, sebebas-bebasnya melanggar hukum. Yang satu sedikit aja melanggar, udah seperti itu perlakuannya. Seperti yang dialami Pak Yusuf Manubulu. Pak Yusuf Manubulu yang begitu sok, yang begitu kalemnya seperti ini. Bagaimana yang lain kita ini? Kita rada galak-galak. Ya kan? Jadi ginilah, ya saya sih begini ya. Saya harap juga dari pihak kepolisian janganlah rakyat dibuat takut ya. Yang adil lah gitu loh. Tampilkanlah bahwa institusi polisi itu, kepolisian itu bersikap adil dalam hukum. Kalau seperti ini kan sampai 43 yang bertugas untuk menangkap Pak Yusuf Manubulu, udah lebih-lebih dari bandar narkoba, teroris. Emangnya Pak Yusuf Manubulu ngebom apa? Nggak ada. Dia justru membuat orang lebih baik. Kenapa harus seperti itu gitu loh. Jadi haraplah ya Pak Kapolri juga lihatlah gitu loh. Jangan sampai kita rakyat ini, terutama rakyat dari, saya nggak mau pakai minoritas ya, yang nasionalis lah katakan ya. Yang kita yang nasionalis itu jangan sampai kita merasa terancam atau takut dengan polisi gitu loh. Karena ini terang benderang ketidakadilan. Nah, coba deh ya teman-teman, ya bandingkanlah, silakan buka mulai dari sekarang, coba lihat YouTube yang berisi ceramah-ceramahnya Kainama, ya Kainama, bandingkan lagi dengan Pak Yusuf Manubulu. Itu aja saya bilang, ya itu aja Pak Santiamer sementara, thank you Pak. Oke, makasih Bu Lisa. Itu background suaranya saja kalau bicara keadilan sudah mengganggu itu polusi udara itu, polusi suara itu Bu. Emang. Ya kalau bicara keadilan harusnya sama dong. Kita selalu dinistakan, tapi mereka yang merasa yang terzolimi. Nah itu. Benar-benar. Oke, lanjut, Pak Kwang. Iya,
Jadi saya Miris yang miris kita ini appreciate itu ya. Saya apresiasi Pak Ebert juga di dalam kecapean. Cuma saya punya satu pertanyaan. Adakah peraturan yang melarang kristenisasi, sementara islamisasi tidak dilarang? Adakah begitu? Mohon penjelasan Pak Hebert. Dan jangan lupa pesan saya. Banyak istirahat Pak Hebert, kelihatan kecapean. Silakan Pak Hebert. Pak, bisa diulang Pak, tadi saya ke kamar mandi. Kenapa? Iya, ini kan pada faktanya kelihatannya dilarang kristenisasi. Mengingat ada banyak kejadian sampai ada pendeta yang dipenjarakan dengan alasan kristenisasi. Adakah peraturan perundang-undangan yang berbicara mengenai larangan kristenisasi? Kenapa islamisasinya berjalan? Demikian Pak Hebert. Halo Pak, sorry Pak. Enggak, intinya adakah peraturan undang-undangan yang mengatur kristenisasi? Karena islamisasi kok bisa jalan, kenapa kristenisasi enggak boleh? Itu aja Pak Hebert. Ya, jadi gini, itu sifatnya subjektif Pak. Jadi semua agama pasti akan melakukan dakwah. Itu masing-masing lembaga keagamaan pun ada bidang pendakwaannya, Kristen, Islam, Hindu, dan lainnya juga. Artinya mereka punya tugas untuk bagaimana memberikan pencerahan bahwa dalam ajaran mereka itu adalah jalan yang benar. Mestinya kalau pejabat atau warga negara yang sehat itu tidak perlu ada upaya kriminalisasi terhadap langkah-langkah dari para pendakwa di semua agama, terkecuali sifatnya pemaksaan, Pak. Seperti itu. Jadi tidak ada unsur kriminalisasinya, karena itu sudah diikat secara hukum di Undang-Undang Dasar sebagai dasar konstitusi kita. Semua orang berhak bebas untuk melaksanakan ibadahnya dan menganut agamanya sesuai dengan hati nuraninya. Itu sudah dikasih penjelasan secara mudah dan sederhana gitu. Mestinya pemerintah tidak perlu lagi intervensi terhadap ranah keyakinan seperti itu. Nah, bicara dari kesepakatan 3 menteri, bunyinya apa itu? SKB 3 menteri itu. Nah, itu saya juga bingung kenapa menteri-menteri itu membuat sebuah keputusan, kesepakatan. Itu sebenarnya itu melanggar hukum itu. Ya, SKB itu kan sebenarnya sifatnya istilahnya penetapan kesepakatan yang bentuknya penetapan keputusan yang justru itu menabrak konstitusi kita. Yeah. Itu ilegal itu sebenarnya. Kayak saya bingung kenapa banyak orang yang tidak memahami masalah itu gitu. Nah, jadi sepanjang itu udah melanggar konstitusi, itu ilegal semua Pak, SKB itu. Nah, SKB itu justru malah memperuncing situasi makin tidak nyaman dan aman bagi para pemeluk agama itu sendiri. Seperti itu. Ini sih sebetulnya atas dasar ketakutan dari pihak sana. Takutlah jumlah mereka berkurang, itu sebenarnya persoalan. Belum lagi diprovokasi sama orang-orang yang bertanggung jawab, membuat posisi kita makin dijepit gitu loh. Jadi kembali lagi kepada kita punya keberanian atau tidak untuk melawan gitu loh. Melawan dalam arti secara jalur yang benar. Saya pikir kita masih punya harapan untuk bisa melunakkan segala perjuangan mereka. Nah, kembali lagi para hamba Tuhan, YouTuber Kristen itu. Menurut saya, sudah tidak zamannya lagi kita melakukan panggilan mimbar lewat secara manual. Itu udah nggak bisa, Pak. Tuhan sudah buka jalan itu. Lewat
teknologi. Ngapain lagi kita face to face? Lewat dunia maya udah. Ya itu saya nggak tahu loh, masih secara manual melakukan tindakan-tindakan penginjilan tersebut seperti itu. Saya pernah nasihatkan itu ke Saifuddin Ibrahim. Sudah bukan zamannya lagi Pak melakukan penginjilan face to face gitu. Oh tidak, saya puas gitu kalau melakukan gitu. Ya silakan aja. Ternyata benar kan jadi target. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kayak Pak Yusuf juga, kalau bisa nggak usah lagi lah. Saya sudah bilang Pak Yusuf, langkah-langkah seperti itu rawan Pak. Jadi Tuhan sudah kasih kita hikmat, Tuhan sudah kasih kita teknologi. Ngapain lagi kita jalan-jalan? Bagi saya itu kurang bijak. Jadi selain kita melakukan panggilan amanat agung, kita juga harus berhikmat. Manfaatkanlah itu teknologi. Semua orang punya HP Pak, kecuali orang bayi ya. HP itu alat Tuhan itu sebenarnya. Tinggal kita pakai apa tidak. Setuju. Bapak Ibu, sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti pada dasarnya memang tidak ada peraturan yang perundang-undangan yang membicarakan masalah kristenisasi atau islamisasi. Jadi hal itu hanya dibesar-besarkan ya. Karena sesuai pengamatan dan kenyataannya di daerah mayoritas Kristen tidak ada sweeping terhadap bangunan rumah ibadah non-Kristen. Sementara di daerah mereka kok di sweeping dan sebagainya. Diurus masalah izin, itulah yang masalah itu yang SKB. Baik, terima kasih Pak Ebert. Jangan lupa banyak istirahat, saya lihat kecapean. Terima kasih.